Dulu ketua. Tes, apakah suara saya jelas? Oke, mungkin dari saya dulu ya Kak. Perkenalkan nama saya Iqbal Nurul Fadli. Saya dari kampus Tikom Polres Cirebon. Kebetulan Kak, kita ini semuanya satu kampus dari universitas yang sama. Nah, untuk background saya itu sebagai data science. Mungkin itu aja sih Kak. Thank you. Oke, mungkin selanjutnya saya. Perkenalkan, nama saya Raihan Putra Permana. Biasanya dipanggil Rehan atau apapun itu. Learning pad saya juga sama. Saya data scientist dan saya prodi saya itu sistem informasi dan kita satu kampus. Terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Learning pad saya itu full stack web developer. Ya, lanjut. Oke, perkenalkan saya Niki Indra Putra. Saya dari Stikom Poltek Cirebon. Learning pad saya AI engineer. Oke, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Wina Maulida, biasa dipanggil Winda. Learning pad saya AI Engineer. Udah semua Kak. Wawan belum ya? Wawan belum. Wawan nggak ada suaranya nih. Mix saya error. Nggak ada suaranya. Mungkin saya wakilin aja. Nama beliau ini Wawan Gunadi. Learning pad dia itu full stack developer. Biasanya juga dipanggil Wawan. Udah. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih teman-teman udah perkenalan diri. Kemudian selanjutnya di sini saya juga udah baca kurang lebih project plan dari tim kalian. Cuman alangkah lebih baiknya saya juga pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang pengen saya bikin, apa sih yang pengen kalian bikin di capstone kali ini, di project kali ini. Nah, jadi saya pengen tahu nih garis besarnya itu mau bikin apa, terus kemudian fiturnya apa aja, kemudian flow-nya itu bagaimana gitu. Nah, untuk poin tersebut saya minta perwakilannya aja gitu, entah dari ketuanya atau dari anggota kelompoknya bebas. Biar menyamakan pemahaman kita lah. Saya udah baca, cuman saya juga pengen dengar langsung nih dari kalian gimana. Oke Ketua Kak. aja, ketua. Iya, iya, oke, oke. Mungkin dari saya Kak. Untuk aplikasi kita itu Mindcare ya Kak. Nah itu tuh memang memakai tema kesehatan. Nah tujuan aplikasi kita tuh untuk mendeteksi tingkat stres seseorang Kak. Nah itu tuh diambil dari kuesioner sama tes recognition wajah Kak. Dan nanti si aplikasinya tuh bakal mendeteksi tingkat stres seseorang. Misalkan tingkat stresnya tuh nanti ada rendah, tinggi, sedang, terus juga kan nanti ada kategorinya, misalkan dia stres karena akademik atau pekerjaan atau yang lainnya. Nah nanti si aplikasinya tuh bakal ngasih rekomendasi solusi buat nurunin tingkat stresnya. Nah itu tuh nanti ada rekomendasi buku, lalu ada olahraga juga kak. Jadi, olahraganya tuh ada lari kak, nanti di harinya tuh ada kayak set time running gitu. Terus nanti juga ada jurnal juga kak, jadi nanti si apa sih si usernya tuh bakal nulis utarain isi hari dia di jurnal itu kak. Mungkin kurang lebih itu sih kak garis besar aplikasinya. Oke, kayaknya dari sisi saya suara dari Iqbal agak kurang clear gitu. Mungkin yang lain gitu yang atau dari cewek nih si Winda boleh. Wah, kalau Wawan kan nggak bisa tuh mic-nya. Yang lain coba. Suara Iqbal kecil banget walaupun ini volumenya udah full nih.
Ya siapa aja lah. Raihan mungkin. Niki, mana Niki? Niki boleh Niki. Oke. Jadi aplikasi yang akan kita buat itu Mindcare, di mana garis besarnya Mindcare itu kita mendeteksi user yang lagi stres ya, di mana kita mendeteksi misalnya stresnya dari pekerjaan ataupun dari sekolah dan lain-lain, nanti dia milih sendiri stresnya dari apa. Nah, nanti input tersebut akan dimasukkan ke AI itu untuk merekomendasikan ketika dia sudah masuk ke aplikasi, kita rekomendasikan fitur yang sesuai dengan stres dia. Gitu. Fiturnya itu ada 3, fitur baca buku, terus olahraga, lalu journaling. Nah, ketika si user ini pakai salah satu fitur ini, maka nanti akan dikonversi menjadi tingkat stresnya tuh akan menurun gitu. Misalnya dia baca buku selama 5 menit, maka dia akan menurun misalnya 20% tingkat stresnya. Untuk semua fitur itu kayak gitu sih, diambil waktunya untuk mendeteksi tingkat. Oke. Oke, mungkin ini kalau saya lihat memang secara konsep itu lumayan bagus. Cuman kalau kita mengaca ke timeline ini lumayan skopnya terlalu gede nih kalau saya lihat ya. Nah, cuman saya untuk terkait hal itu saya pengen nanya dulu nih. Kan pertama tadi pengen kuesioner dulu. Nah, pertanyaannya kuesionernya ini ada berapa pertanyaan dan pertanyaannya ini dari siapa? Maksudnya yang bikin pertanyaan ini siapa? Apakah hasil dari internet, hasil dari ChatGPT atau dari siapa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan di sini kalian ada fitur face recognition mendeteksi mood apa sih? Mood ya? Ya. Nah, iya mood. Dari deteksi ini maksudnya itu gimana sih flow-nya? Apakah nanti ada fitur check-in, terus kameranya hidup langsung nge-scan apa gimana gitu? Kan dalam artian gini, kalau saya sebagai user nih, saya ini udah stres nih, terus saya disuruh ngisi pertanyaan-pertanyaan sulit, kan makin gila saya kan, makin stres gitu kan. Terus tiba-tiba ada fitur tolong senyum gitu di foto ya, kita pasti di posisi nggak bahagia gitu kan. Nah coba gimana Oke, dari jadi konsep dari kalian? untuk pertanyaannya itu kita ambil dari ini ya, dari internet juga kita nyari-nyari dulu, kita cari misalnya apa aja sih yang diperlukan parameter yang perlu ditanyakan gitu, untuk orang-orang yang stres. Nah itu, nanti kita pastekan tuh ke AI-nya untuk merapikan lah kira-kira pertanyaannya apa aja. Nah itu untuk pertanyaannya dari AI dan internet. Terus untuk pertanyaannya itu hanya ketika awal saja, Kak. Ketika awal dia masuk atau menggunakan aplikasi awal mula doang. Nah itu, input tersebut untuk rekomendasi kita, AI itu untuk merekomendasikan fitur-fiturnya. Lalu untuk daily check-in itu opsional, Kak. Opsional saja, terus hanya untuk gimana ya, untuk senang-senang aja sih daily check-in mah. Oke, jadi konsepnya ini nanti web base-nya ada fitur login gitu ya, ada database juga gitu ya. Iya. Oke, paling kalau dari saya nih terkait pertanyaan yang ingin disampaikan itu lebih baik coba kalian riset ke jurnal-jurnal yang bahas psikologi. Maksud saya kan Ya. pasti nantinya ketika presentasi bakal ditanya nih, ini pertanyaan sumbernya dari mana, tingkat akurasi validitas stresnya itu dari mana. Kalau kalian jawab kita ambil dari internet, terus di generate AI, di paraphrase AI itu kan nggak valid kan status stresnya kan. Jadi better cari
pertanyaan yang udah tetap lah gitu. Secara konsep kan kalau tingkat stres itu kan pasti udah ada template-nya gitu lah. Pasti bakal sama gitu, bobotnya berapa gitu. Nah, jadi better mending cari dari sumber-sumber terpercaya dari jurnal kayak gitu. Nah, kemudian kalau memang fast absen ini opsional itu bisa kalian kesampingkan dulu. Jadi jangan jadi main fitur kalian dulu. Kenapa? Takutnya ketika kalian development nanti itu kayak fokusnya terbagi. Ah, fitur ini belum jadi nge-stuck gitu, jadi stopper. Jadi mending fokus dulu ke analisa stres ini tadi itu bagus gitu. Cuman untuk kuesionernya, bobotnya juga harus dipertimbangkan. Hal yang kedua, algoritma apa sih yang bakal kalian pakai? Kan dalam perhitungan itu kan pasti ada algoritma di belakangnya kan. Apakah perhitungan biasa atau naive bias atau apa gitu. Intinya algoritma itu harus dipertimbangkan apa gitu. Nah, kemudian ketika saya sebagai user udah keluar nih, tingkat stres saya sekian persen. Tadi saya dengar ada rekomendasi bahwa baca buku, olahraga, dan journaling. Pertanyaan saya, misalnya saya dapat rekomendasi baca buku, apakah di website ini bakal difasilitasi buku tertentu atau hanya sekedar menyarankan misalnya silahkan akses link ini atau memang ada page tersendiri buat baca buku. Begitu juga dan olahraga, apakah nanti bakal ada link YouTube atau yang daerah ke YouTube atau ada embed videonya apa gimana. Dan kemudian yang ketiga, journaling. Menurut saya ini bukan suatu solusi yang bagus. Kenapa? Kita udah stres disuruh baca jurnal itu kan tidak nyambung gitu. Apalagi misalnya jurnal berat-berat itu kan agak nggak make sense. Jadi coba saran yang ketiga mungkin dicari misalnya makan coklat atau minum kalau berat gitu kan. Kemudian nantinya ketika rekomendasi itu udah muncul kan tadi kalian bilang bakal ada analisa ulang itu apakah mood kita apakah stres kita akan turun gitu. Nah, saya pengen nanya, apakah nanti bakal diberikan kuesioner lagi atau gimana sih menentukan tingkat stres saya akan turun gitu setelah menerima rekomendasi dari fitur kalian gitu, bagaimana? Izin menjawab. Jadi sebenarnya untuk yang sekarang ya, sekarang itu karena emang udah terlalu mepet, kita itu, gimana cara menurunkan akurasi stresnya gitu ya, atau persentase stresnya, itu cuman pakai waktu aja, Kak. Jadi setiap fitur tuh kita kasih waktu, kita kan udah baca-baca juga, eee, kira-kira berapa sih kira-kira ketika orang baca buku, berapa menit sih yang kira-kira bisa menurunkan tingkat stresnya gitu. Ternyata 5 sampai 6 menit. Nah, kita ratakan tuh 5 sampai 6 menit baca buku, olahraga, atau journaling, nah itu nanti untuk jadi inputan aja sih. Hitungannya sederhana doang, cuman pakai itu doang, pakai hitungan waktu. Tadinya mau setelah pakai fitur, nanti akan ada kuesioner gitu. Apakah gimana perasaan Anda setelah baca buku misalnya, atau gimana perasaan Anda setelah olahraga, gitu. Lalu untuk journaling itu sebenarnya lebih ke diary aja. Nah, terkait baca buku, olahraga ini nanti belum kejawab sih, lebih ke bakal in web aplikasi kalian atau bakal disarankan redirect ke website tertentu. Dan kemudian tadi kan bilangnya pakai timer nih 5 sampai 6 menit. Tolak ukur 5-6 menit ini gimana? Apakah nanti bakal ada timer yang nge-lock screen-nya atau gimana sih? Kan kita nggak tahu ya gitu. Untuk saya jelasin dulu, untuk fitur olahraga itu nanti akan ada ininya, interface kayak Strava gitu, Kak.
Jadi bisa tracking aja. Ada mapsnya, terus di-tracking gitu. Lalu untuk, baca buku itu kita nge-link aja, nge-link ke link buku tersebut. Nah, nggak ada takut apa sih namanya? Plag Ya, plagiat. hanya rekomendasi buku aja gitu. Jadi nggak baca buku itu. Cuma Ya, dikasih tahu buku ini. nanti nge-link ke salah satu web. Terus tadi tuh sama apa ya, Kak, pertanyaannya saya lupa. Yang waktu gimana sih tolak ukur 5 menit, 6 menitnya itu gimana? Hmm. Kalau niatan saya mah gini, Kak. Jadi niatan awal ya. Jadi ketika user klik salah satu fitur, nanti otomatis, waktunya akan berjalan otomatis tuh, berjalan otomatis. Nah, ketika dia klik keluar atau stop, misalnya dia pakainya fitur olahraga gitu kan, stop, waktunya otomatis juga, ter-stop gitu. Tapi untuk sekarang tuh yang jadinya waktunya klik otomatis, diklik manual, terus ketika stop juga diklik manual. Niatnya sih pengen otomatis semua. Ketika back atau klik stop gitu ya. Oke, oke gini, eee, oke oke saya tampung dulu. Nah, kemudian saya pengen tahu nih dari sisi progres kalian udah sejauh mana progresnya? Baik entah itu dari sisi AI-nya, dari sisi datanya, dari sisi webnya udah sejauh mana? Kak, mungkin dari learning page full stack dulu ya. Untuk full stack itu back end sama front end-nya sih udah jadi semua. Mulai dari integrasinya antar AI, back end, front end itu udah saling terhubung tuh, nama database-nya udah semua tuh saling terhubung. Cuman ada sedikit mungkin yang harus diperbaiki mulai dari ya tadi nama pertanyaannya. Terus apa Boleh lagi? di-subscribe nggak? Saya Oh iya, pengen. boleh. Tapi ini agak nge-lag. Ini untuk project front end-nya. Apa udah muncul? Udah. Jadi misalkan ini udah ada. Nah ini kita dari full stack tinggal nunggu ini aja sih. Model yang kedua, model deteksi wajah. Sama ini masih dummy, yang di dashboard masih dummy. Data-datanya masih dummy, belum diapa-apain, cuman ini aja. Terus ini ada fitur wajah belum aktif. Terus ada cek stres. Cek stres itu buat questionnaire-nya nih. Ada 10 pertanyaan. Dicoba aja dulu ya. Nah, yang pertama pertanyaannya berapa umurnya? Misalkan 20. Lalu apakah pekerjaan? Misalkan mahasiswa. Lalu seberapa stres kamu saat ini? Misalkan semakin tinggi semakin stres berarti ya. Semakin rendah aja. Misalkan berapa hari kamu sering stres? Berapa hari stresnya? 4 hari. Apa penyebab utama stres? Stresnya misalkan gara akademik kan mahasiswa. Terus bagaimana kualitas tidurmu? Misal buruk. Nah, lalu di sini ada berapa menit waktu luang kamu setiap hari. Misalkan sehari waktunya 120 lah. Nah, bagaimana suasana hatimu akhir-akhir ini? Misalkan akhir-akhir ini biasa aja. Nah, lalu seberapa sering kamu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga? Misalkan jarang. Terus apakah kamu punya referensi olahraga? Aktivitas fisik berarti kayak jalan gitu ya. Nah, olahraga berarti tidak misalkan. Apakah kamu suka membaca? Misalkan iya. Journaling iya. Lalu ini langsung AI-nya bekerja.
ngasih rekomendasinya dari pertanyaan yang tadi. Dan hasilnya AI ini berkeyakinan 94% bahwa membaca adalah aktivitas yang yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Nah, di sini ada self bukunya, rekomendasi bukunya. Terus ini ada 3 rekomendasi buku aja sih. Nah, itu untuk questionnaire ya. Sama lanjut untuk journaling. Journaling ini untuk nulis jurnal aja, diary gitu, diary harian. Nah, stres gara-gara apa? Misalkan capek tugas banyak banget. Nah, otomatis kan langsung ada waktunya nih. Ini yang jadi parameternya itu stres. Misalkan simpan, lalu ada di riwayat. Ini olahraga, belum sih olahraga mah. Misal coba lari mulai, cuman belum olahraga. Terus ada rekomendasi buku yang tadi. Yang ini aja rekomendasinya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Secara UI ini udah bagus, udah responsif. Cuman yang jadi catatan tadi terkait kuesionernya tadi perlu dipertimbangkan ulang. Maksudnya dicari dulu kan pertanyaan yang bagusnya. Kemudian tadi kayak ada inkonsistensi. Di awal tadi kan ada 10 pertanyaan. Cuman pas kita ke dalam itu ada 12 pertanyaan. Itu udah catatan. Terus kemudian dari sisi bobot juga setidaknya harus konsisten gitu. Misalnya value-nya itu 1 sampai 5. Ya udah ke belakang-belakangnya tetap 1 sampai 5 gitu. Jangan ada yang tiba-tiba 2 opsinya. Itu bakal mempengaruhi sih. Nah, kemudian berarti secara fitur apapun hasil analisa dari AI terkait tingkat stres saya, misalnya rekomendasinya baca buku nih, berarti fitur journaling olahraga ini tetap bakal ada ya di sini ya. Oke, berarti lebih ke saran aja gitu kan. Kalau nggak mau baca buku ya ada opsi lain gitu. Nah, kemudian tadi sebenarnya agak menarik yang di bagian olahraga, connection ke GPS. Nah, berarti tadi beneran mau dikonekin ke API Strava gitu, apa gimana sih? Based on planningnya. Ini Kak, pakai OpenStreetMap. Oke. Oke. Secara fitur udah bagus, udah ya sangat-sangat bagus lah ini. Nah, kemudian paling saya pengen tahu kalau dari sisi modal ini akurasinya udah berapa persen sih persentasenya? Modelnya 82 berapa? Kak. Berapa? 82. 82. Iya. Lihat ya. Oke, kalau yang AI ini udah berapa persen? Tadi 82 ya? Iya, 82 untuk rekomendasi. Itu kalau secara data 82 itu masih bisa di-improvement lagi mungkin around 90 atau bakal kalian stop di sini? Hmm, kayaknya udah deh. Kenapa udah deh? Hambatannya di mana di waktu running modelnya kah, di kesulitan mencari data kah, atau gimana? Lebih kesulitan mencari data, Kak. Soalnya datanya tuh spesifik kolom-kolomnya tuh. Jadi harus didami. Jadi kita ngambil dataset dari misalnya ada 3 dataset, diambil tuh beberapa kolomnya, disatuin. Jadi nggak ada dataset yang utuh satu bisa langsung dipakai tuh. Susahnya di situ. Jadi datasetnya sedikit sih. Cuman 8.000 kayaknya. 5.000 kayaknya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, apakah nanti misalnya nih pertanyaannya diganti, apakah nanti akan mempengaruhi model yang udah kalian bentuk? Dalam artian kalian harus training ulang lagi, apa gimana? Iya, Kak. Nanti akan mempengaruhi, Kak.
Oke, berarti bakal ada kemungkinan di training ulang lagi ya kalau ganti pertanyaan. Iya, soalnya itu udah di-setting sih, pertanyaannya bobotnya emang nggak sama semua, bobotnya tuh ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, tapi di AI-nya tuh kita setting pakai gap tuh, Kak, di-setting pakai gap. Kalau yang untuk cuman 2 pilihan, gap-nya mungkin, eee, kalau pilihannya tidak, angkanya 1, kalau pilihannya iya, angkanya 5 gitu. Supaya kelihatan AI-nya atau mengetahuilah, iya itu berarti bobotnya lebih besar. Oke, iya paling kalau catatan dari saya terkait project ini, kalau secara UI ini udah bagus, cuman paling nanti pertimbangkan lagi pertanyaannya, dalam artian seperti ini. Jadi ketika pertanyaan yang kalian sampaikan itu udah sesuai standar, misalnya psikolog lah, paling nggak 10 pertanyaan, itu kan menjadi nilai lebih kan, ada landasannya gitu. Nah dari segi UI udah saya akui tim kalian ini udah improve-nya udah jauh banget dibanding dengan capstone dari kelompok-kelompok sebelumnya yang udah saya mentoring gitu. Bahkan mereka masih ikut sebutan cari data dan macam-macam lah gitu. Belum ada bentuknya lah. Nah, paling itu dipertimbangkan. Nah, kemudian terkait fitur misalnya olahraga lah nanti. Misalnya nanti belum jadi dibuild itu nggak apa-apa. Paling dijadiin aja sebagai improvement lah. Nanti misalnya juri nanya, ini kenapa belum bisa fitur olahraganya, ya kalian bilang aja mungkin keterbatasan API OpenStreet. Cuman nanti di pengembangan selanjutnya bakal kita tersedialah fitur ini gitu. Jadi bahasanya ketika ada salah satu fitur kalian itu tidak bisa, jangan bilang kalian nggak bisa mencoba, tapi lebih ke ini nanti untuk pengembangan fitur selanjutnya gitu. Jadi kita pakai bahasa bisnis kayak gitu. Nah, nanti kalau bapak-bapak penasaran, mungkin bisa kita kembangkan, misalnya bisa connect ke Strava seperti itu. Jadi secara presentasi juga harus jualan lah gitu. Nah, kemudian itu sih kalau dari saya secara overall udah sangat-sangat bagus lah ini. Nah, kalau dari kalian ada pertanyaan spesifik nggak terkait project ini? Pak, Boleh, boleh. Lebih banyak maksudnya, lebih banyak dataset, buatan kita sendiri. Sebenarnya kan kalau kita ngomong klasifikasi gambar face recognition atau anything lah, itu kan yang dibutuhin itu kan semakin banyak data semakin bagus. Nah, yang paling penting yang jadikan pertimbangan adalah dari kamunya pengen berapa kelas gitu, misalnya bahagia, sedih, atau gimana lah 3. Nah, untuk tiga kategori ini paling nggak harus balance gitu, atau 4 tuh kata Rehan. Harus balance tuh data-datanya. Kalau ada salah satu aja yang jomplang itu pasti akan mempengaruhi dari sisi face recognition-nya nanti gitu. Misalnya senyum nih, ternyata karena data senyum itu dikit bisa aja terdeteksi marah, terdeteksi sedih gitu. Jadi harus di balance gitu. Nah, kemudian misalnya udah bingung nih gaya gimana lagi fotonya gitu kan, ya udah pakai augmentasi data, misalnya di crop kayak gitu, atau diputar-putar kan, orang nggak selalu foto fokus kayak gini kan, bisa aja. Oh iya, ya jadi datasetnya itu harus balance kayak gitu, harus balance. Nah, kalau emang udah mentok pakai augmentasi data gitu, misalnya di resize, di zoom in, zoom out kayak gitu. Saya mau nanya, kita kan aplikasinya Mindcare ya, mendeteksi tingkat stres, tapi cara mendeteksi tingkat stres kita tuh sederhana banget kayak gitu, apa nggak apa-apa?
Ya makanya dengan sederhana ini pertanyaannya itu pakai pertanyaan yang asli gitu, jangan asal-asal gitu. Karena ya walaupun kita sederhana, tapi dengan UI kita yang interaktif misalnya, dan pertanyaan kita itu yang ada landasannya dari jurnal internasional bla bla bla, itu udah jadi patokan ini valid gitu testingnya gitu. Jadi jangan meng-underestimate project sendiri lah gitu. Oke, nanti saya memaksakan lah, cari pertanyaan yang sama di jurnal. Ya sebenarnya pertanyaan yang sama plek ketiplek pun nggak ada masalah asal itu ada landasan. Malahan blunder kalau tadi ngambil di internet di preparasi AI kan nggak ada standar pertanyaannya gitu. Ya. Oke, siap Kak, makasih. Oh ya Kak, mau nanya untuk presentasi berapa orang ya? 1 orang? Sebenarnya kalau secara presentasi itu bakal semua kalian bakal hadir kayak gini. Nanti tetap ada moderator, ada presentator. Cuman pada saat sesi tanya jawab itu bakal agak tricky dalam artian kayak gini. Misalnya juri atau tim dari DBS atau tim di coding itu nanya spesifik bahas AI. Berarti kalian yang expertise-nya di AI itu harus yang mendominasi. Begitu juga kalau dengan data, kalian harus mendominasi, full stack harus mendominasi gitu. Kenapa? Karena nanti di penilaian itu ada penilaian secara individu dan secara kelompok gitu. Nah, nanti misalnya nih, ketuanya misalnya Iqbal, semua pertanyaan Iqbal yang jawab gitu, itu kurang bagus. Lebih bagus nanti misalnya, oh ini terkait model nih, berarti tim AI nih yang expertise jawab. Oh ini terkait dataset nih, misalnya tim data scientist yang jawab kayak gitu. Jadi harus ada pembagian lah gitu. Nggak semuanya dibebankan ke presentator atau ketua gitu. Kalau misalnya nanti presentasi, pasti ada yang nanya gini nggak, "Kalian dapatnya dari mana? Dari AI kah?" Gitu nggak? Dapat apanya nih, konteksnya apa? Mungkin dataset-nya atau Mungkin ada codingannya gitu. Ya bilang aja AI itu membantu aja gitu, nggak full dari dia gitu. Sebenarnya kan ya dengan adanya learning pad AI itu kan sebenarnya menjembatani kita komunikasi sama AI juga gitu kan. Tapi lebih ke jualan aja gitu. Jadi AI ini nggak kita bebankan 100%, tapi lebih ke membantu menganalisa misalnya stresnya, membantu pemecahan masalah, hal yang mungkin nggak kita prediksi sebelumnya gitu. Jadi nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, pertanyaannya pasti sangat berbobot kok. Kayak seminar-seminar gitu lah. Oke oke. Bal ada pertanyaan nggak? Ini Iqbal dilihat kayak pemain Persib ini. Kecil Kak suaranya kalau ada. Nah, itu Iqbal nanya Kak. Oh, jadi best practice-nya itu 1 menit itu lebih menjelaskan latar belakang kenapa kalian pilih ide ini. 2 menit itu kalian jelaskan keresahan kalian dari latar belakang itu solusinya apa, dan sisanya lebih ke presentasi, lebih ke apa sih yang ada di fitur-fitur kalian gitu. Jadi lebih banyakkan di demonya gitu. Secara overall yang perlu dijelasin itu latar belakang sama tujuannya apa dan implementasinya gimana. Makanya dibanyakin di demonya ini. Pasti ada alasan dong kenapa kalian pilih main stres. Apalagi kalian juga Gen Z gitu kan, pasti stres juga lah. Gak mungkin kalian bikin ini kalau kalian gak stres gitu kan.
Ya bilang aja ya berasal dari keresahan kami sendiri gitu Kak, Bapak Ibu gitu. Man, ada yang tanyakan nggak, Man? Lukman, Kak, saya mau nanya izin screen dulu ya, share screen. ya Windows. subscribe aja nih. Iya. Nah, udah muncul. Udah. Nah, itu kan di back end-nya itu untuk inputan si usernya. Berarti gimana ya bagusnya? Kak, ini tuh untuk inputan tadi tuh di questionnaire. Nanti ini tuh dimasukin ke database juga ini, terus ke AI juga. Nah, ke AI ini, gen AI, input ke AI. Deteksi di situ. Nanti berarti kalau pertanyaannya nambah lagi, berarti di sini tambah lagi. Ya gitu kalau parameterized kan. Kalau sesuai pertanyaan makanya lebih baik pertanyaan yang dimunculin itu udah konsisten gitu atau ngakalinnya nih misalnya kalian malas ngubah codingan nih ya udah improvementnya dari sisi pertanyaannya lebih dirapikan lagi gitu. Oh, oke. Cuman ya lebih baik kalau pertanyaannya itu yang benar-benar standar psikolog gitu lah. Cuman kalau benar-benar mentok ya udah dirapin dari sisi pertanyaannya aja. Dibikin lebih profesional aja gitu. Kalau kayak tadi kan lebih kelihatan masih kayak testing doang gitu kan, umur kamu berapa, pekerjaan kamu apa gitu. Oh iya, oke. Udah. Itu, Wawan. Rehan mungkin Wawan. Oh iya, ini di register berarti kan saat buat akun register itu pertanyaannya mending biodatanya aja apa sama ini kayak pribadi dia tuh kayak dia stresnya kenapa gitu apa biodatanya aja. Nah, Kayaknya itu. kalau sistem registrasi kayaknya data-data yang gampang dulu aja, misalkan nama, usia, pekerjaan, sama ya pokoknya yang basic aja dulu, jangan terlalu banyak gitu. Kalau terlalu banyak kan nanti dari sisi user kayak gini, mau ngetes aja datanya banyak gitu, udah malas duluan gitu. Betul. Wawan gimana Wawan? Kamu mau tanya Kak, kalau menurut kakak dari project kita ini wajib gak sih kayak kita buat landing page gitu atau gak usah? Landing page itu kan kalau ada konteksnya Ah, di-share ke publik gitu kan. Nah, itu lebih ke opsional sih. Jadi kan opsional ya. ya, jadi sekarang kan fiturnya kalau kita sebagai user pengen ngetes, kita harus login. Nah, nanti kalaupun memang pengen bikin landing page ya udah jelasin Mindcare itu apa, misalnya udah dipakai sama berapa orang, lebih ke apa itu Mindcare itu lebih jelasin aja gitu. Jangan dari sisi jangan di landing page itu kayak udah langsung main fiturnya, tetap harus kita arahkan orang buat register dulu, buat login dulu, buat database kita. Nah ini nanti bakal beli domain itu apa free hosting gitu? Apa ke GitHub apa gimana? Pre-hosting. Free hosting di Versal niatnya. Cover sale ya udah Iya. nggak apa-apa. Oh kalau AI itu di hostingnya di mana? Apa? PPS AI harus. ada yang gratis kira-kira. Kalau Ah, AI mah PPS PVS berbayar sih. bayar. Ya. ya nggak apa-apa lah modal dikit siapa tahu dapat investor gitu kan. Nggak usah yang mahal-mahal. 50.000 masing-masing kan udah 300 tuh. Gila. Lagi sekampus. Nggak bayar datangin kosnya.
Ada lagi mungkin dari tadi Winda udah, Niki udah, Lukman, Raihan udah. Raihan tadi belum kayaknya ya. Iya Iya, Kak, belum Ya Kak. udah kayaknya. nanya aja. Nanya apa aja kak? Dari Bebas. menurut kak nih jujur-jujuran aja nih. Dari ketiga fitur ini tuh ada yang kurang nggak? Ada yang kurang? Kalau dibilang kurang nggak ada, malahan itu bagus. Apalagi yang olahraga tadi kan secara ekspektasi kan bisa connect ke OpenStreet, Strava itu kan bagus itu. Malahan bakal ada pertanyaan menarik gitu. Gimana caranya benar-benar mendeteksi starting point kita dari A bisa sampai ke B, terus gimana cara ngirim datanya juga itu kan akan jadi pertanyaan menarik nanti kalau jurinya pengen nanya gitu. Kemudian kalau dari sisi rekomendasi buku ya udah basic lah gitu. Kalian kan ada database buku di showing itu basic aja. Cuman mungkin lebih baik kalau misalkan dia pilih satu buku itu kayak ada preview dulu sinopsisnya apa. Jadi sinopsisnya jangan dijejerin di awal, tapi lebih ke nanti muncul model pop-up gitu. Jadi di awal itu mungkin nama, tahun terbit, penerbitnya gitu. Ketika dia klik baru muncul, oh ini tentang buku apa gitu. Iya Kak, Kemudian nanti niatnya ya, tuh kita gitu Kak. oke bagus itu. Nanti Nah, tuh muncul card gitu. Nanti tuh ada kayak sinopsis gitu. Terus tuh di dalam card itu tuh ada tombol kayak kayak ke link gitu tuh, nge-ref ke link buku itu. Gitu sih. bagus itu, bagus. Nah, kemudian kalau jurnal link tadi juga harus ada tujuan akhirnya dalam artian kayak gini. Apakah itu cuman sekedar diary dia atau itu nanti bakal dikonsumsi oleh AI lagi buat analisa dia gitu. Itu juga harus dipertimbangkan. Untuk ke depan Oh, awalnya sih pengen dikonsumsi sama AI ya, pakai NLP gitu. Untuk deteksi stres dia dari tulisan-tulisan dia tuh. Tapi kayaknya enggak deh, terlalu jauh tuh Kak. Nah, Terlalu iya itu kan bagus tuh. Paling nanti gini aja bahasanya. Untuk sekarang ini hanya sekedar catatan diary biasa. Cuma nanti pengembangan selanjutnya ini bakal dikonsumsi lagi oleh AI, bakal jadi fitur tambahan lagi gitu. Jadi gitulah promosi lah intinya, promosi produk. Oke, ada lagi tidak? Kayaknya udah jam 9 lewat ini. Iya. Kayaknya udah semua ya kebagianannya. Raihan udah, Niki udah, Wawan, Lukman, Winda, Iqbal. Winda kayaknya udah ngantuk nih. Ya udah kalau memang udah cukup, paling catatan dari saya tadi dipertimbangkan buat improvement kalian. Kemudian pada saat presentasi juga dokumen-dokumen yang dibutuhin kayak laporan, PowerPoint gitu harus dimaksimalin juga lah gitu. Jangan semua kontennya dijajarin tapi lebih ke jadi lebih perbanyak komunikasi sama apa sih sama dosen-dosen atau sama yang menjuri lah gitu. Jangan semuanya dijajarin di PPT-nya. Kalau memang udah nggak ada lagi, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oh ya. Wih, Hayo. ayo itu AI nyin kuesioner anyar. Jadi gimana nih? Enggak kata gue Jangan. ini aja nih. jangan bikin kuesioner baru. Bukan Kita tuh baru tambah. Jawabannya diupdate aja, Blay. Enggak, kita cari ini jurnal yang kuesionernya sama. Jangan Kalau- bikin kuesioner baru. Susah anjir. Terus menurut kita mah itu yang bagian umur tuh jangan kayak ngasih, misal umur kita 20 jangan ngisi 20 kayak misal 15 sampai 20 itu kayak opsi A. Mungkin range aja kali ya. Iya range makanya. Tapi Iya. di AI-nya ini anjir inputan gitu ya. Gimana? Kalau Gimana umur ya? gini aja. Umur Umur- itu nggak umur- penting deh. Pertanyaannya jangan langsung berapa umur Anda? Menurut saya itu Kayak nggak kurang penting menarik. deh. Umur teh ini aja gak usah dimasukin. Iya, Umur nggak penting. penting. Umur Penting, penting. Pas Kan registrasi masih kan ada di masukin umur biodata. anjir. Iren Nih, Dika Kan aja ada di ngeliat umur. biodata. Nih, umur tuh
kalau umurnya semakin tinggi, tingkat stresnya juga makin kecil. Anak kecil nggak bisa stres, Blay. Bisa sih dikit. Orang tua stres juga sih. Nah, tapi di kuesioner paling umurna ieu bae mau diasupkeun. Jadi pas registrasi bae diasupkeunna biodata. Kayak mun Iya, DPR masukin ke biodata aja. heeh, Kuesioner nggak penting umur. pas kuesioner Sebenarnya kalau AI mah diubah salah satu aja ini ya, datanya tuh. Ya bakal berubah juga. nah, aing capek deh ya. Mau dimasukin atau enggak juga Teh si boleh. AI ini capek. Ini sih cuy, yang ini penting nggak yang berapa lama stres Anda, cenah? Nah, Kayak itu penting, tapi pertanyaannya diganti. kurang pas sih. Iya kok Terus juga berapa lama? meterannya menit tuh kayak kita harus ngitung dulu anjir. Harus ngitung dulu gitu loh. Kayak kita sebagai user ya. Oh, sebenarnya gini, dulu tuh pengennya nggak usah ditampilin, tapi nggak tahu tuh si Wawan ditampilin. Apa tuh? Coba ulang cek stres. Cek Itu apa stres. sih? Timernya, Wan. Nah, katanya ditampilin. Menurut saya sih nggak usah. Nggak perlu anjir timer pertanyaan. Yang timer mana? Yang timer ini Jurnal. olahraga, journaling yang dipitur-pitur. Iya, Coba-coba. kan menurut saya waktu awal tuh nggak usah ya, Man. Iya, Iya, ini emang siapa yang bilang, anjir? Lah, kata lu, Jenny. ini Saya ada bilang nih. ke koordinasi sama Lukman tuh nggak usah ya, Man. Bukan ditampilin, tapi Hah? di hide aja. Pokoknya Maksudnya? nggak usah tampilin waktunya, tapi tetap ngewaktu gitu. Ini. Tapi nggak apa-apa sih, ditampilin juga kayak gimana ya? Wah, kita udah nulis lama banget ternyata ya gitu nanti. Yes. Improve lah itu mah jawaban improve. Terus kalau Ini- ini kalau olahraga tuh pasti harus ditampilin sih waktunya, biar enak aja. Masa olahraga nggak ditampilin waktunya? Tampilin waktunya. Coba. Nah, Lukman kenapa nggak klik cow? Padahal ini bagus, udah ada. Parah Oh Lukman. iya. Iya. Lupa itu. Enggak, maksudnya karena belum Nanti integrasi ke backend. Wan, nanti lainnya tuh pakai ini. Kalau lu kan lainnya tuh masih kalau orangnya lurus ya, nggak ngikutin jalan gitu. Nah, kalau Nggak mau tahu tuh, ngikutin belum dicoba. pakainya ini open road system kalau nggak salah tuh. Nah, itu nanti ngikutin jalan. Kalau lu mah Tapi enggak itu ya? belum, nggak tahu nih, belum dicoba. Masih kita bawa laptop lari sih, Cok. Mobilnya nggak mobil. apa-apa. Lagi nyoba. Nih, kuesioner jadi kumaha nih. Kalau udah dilakukan bisa di HP kan. Coba nanti pakai ini yang supaya ada line-nya tuh, ada garisnya kayak Strava beneran. Udah, Pakai lain mah udah. tapi kan line-nya cuman lurus doang kan? Bener-bener lurus gitu. Nggak Dari tahu, titik awal belum dicoba. iya lurus. Kemarin juga Emang lurus gitu? banget. Iya. Kalau punya gua mah ngikutin jalan beneran. Bagi ininya buat referensi. Apa sih? Kuotanya cuma 2000 page data. Jadi usahakan jangan pernah berhasil ya, jangan dicoba-coba terus nanti habis. Pas presentasi habis. Nanti referensinya saya kirim ke kampus. Bisa gini aja. Itu kalau misalnya nanti pas presentasi tuh usahakan ini sih ke olahraga tuh dijelasin bener-bener. Soalnya cara mendeteksi tingkat stres kita tuh terlalu sederhana sih. Cuman mendeteksi dari parameter waktu doang. Oh, waktu doang bukan pertanyaan. Enggak, maksudnya ngurangin stres setelah penggunaan fitur tuh. Kan kita fitur A, B, C. Nah, ngurangin stresnya tuh, ngurangin tingkat stresnya cuman dari situ doang. Durasi doang, bukan dari udah journaling, udah olahraga. Iya, kalau pertanyaan mah cuman rekomendasi doang, Man. Bukan stres. Berarti ditambah tuh ta. Yang nurunin tingkat stres mah itu fitur journaling, olahraga dan baca buku.
Nah, iya tadi teh questioner teh sebelum ku edit teh kan loba pertanyaan, loba pilihannya. Aing milih nu eueuh di AI-nya teh. Jadi error anjir. Emang heuh mah Bisa. error. Nya jadi Jadi poin sarwakeun jadi gitu. Weh, mic itu kondisikan dulu mic. Kondisikan mic. Mic. Ini lagi saya mix aja. Iqbal. Untuk kuesioner tuh ada metode psikolog namanya tuh PSS. Nah, itu disimpan Wan. Sama Pokoknya kita bikin drive nih buat nyimpen saya jurnal. tuh pernah buat kayak plan gitu. Nah, kuesionernya tuh awal tuh pakai PSS. Gitu. Tadi masih Bal. ada. Bah, Baik, Bal. Bujuk ya. lanjut Wan. Lah, malah tidur, Wawan. Lanjut. Ah, Enggak, Malah ini tidur. ada metode buat screening tingkat stres itu menggunakan PSS. Ini tuh sama aja metodenya tuh pertanyaan gitu. Supaya enak kalau ditanya kan ini metodenya pakai apa gitu kayak PSS Iya. gitu. Iya. PSS Iya nggak sih? apa? Iya, PSS. Eh, Cai. Nih, bentar. nanti bikin drive pokoknya. Bikin drive khusus untuk jurnal-jurnal tuh. Biar buat bukti aja. Nanti pas mau presentasi tuh, drive-nya harus dibuka semua. Nanti biar pas ditanya langsung kasih lihat. Nanti cari jurnalnya tuh yang kira-kira pertanyaannya yang udah ada aja. Biar nggak usah diotak-atik lagi coy AI-nya. Nanti Lukman juga diotak-atik lagi, database diotak-atik lagi. iya anjir. Database kayaknya enggak sih. Paling itu back end front end. Front end kok Ini man, yang lu kirim berubah, disimpan Man? semua ke Iya, kolom. gua nyesuaiin ini Wan. Nyesuaiin AI-nya Wan. Nah, jadi ya gitu. Sebenarnya bagus yang pertama tapi kan beda sama AI jadi error. Kalau misalnya pertanyaan diganti, database juga diganti meren. Teu nih. Soalnya Lomna kan pertanyaan mah dia sebenarnya lain itu lain langsung cuma ke AI. pertanyaan. Hah? Oh, pertanyaan langsung diasupkan ke AI ya. Terus Ke hasil database AI ongko. database. Namun database kelak poin sunscreen we ya sunscreen day. Sunscreen terus nih. Iya, Cak. Ini sih iya kan. Oh, mid. Ya, AI mah berarti disimpannya itu ketika udah di generate ya. Baru simpan ke Before after. Malah diasupkan ke jadi pertanyaannya diasupkan heula ke database. Nah, terus baru ke AI. Suara nih. Kalau kolomna naon arana? Kalau aku yang lagi ya. Namun kolomna arana pertanyaan doang sih aman. Pertanyaan. Gini enggak dia? Dih. Aja